apa sih jurnal khusus perusahaan dagang? Jurnal khusus atau buku harian atau spesial jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang mempunyai jenis yang sama. Setiap jurnal dibuat untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi secara berulang-ulang dalam satu periode akuntansi. Ya, jadi kalau dulu Anda belajar di PA1, ya Anda diajarkan tentang jurnal umum ya. Masih ingat ya? Dulu di PA1 belajar akuntansi perusahaan jasa ya, betul ya? Halo? Iya, Ustaz. Nah, di PA2 ini ada materi tentang perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang sendiri kita punya yang namanya jurnal khusus. Ya. Tadi sudah kita lihat, sudah kita baca definisinya. Jadi dia dibuat untuk mencatat satu jenis transaksi yang sama dan terjadi berulang-ulang. Ya. Saya ilustrasikan begini. Jadi kalau Anda pernah ke department store ya, atau ke retail gitu ya, anggaplah misalkan ke Alfamart atau Indomaret gitu ya, itu proses pencatatan transaksinya setiap hari hampir sama. Ya, misalkan hari ini yang terjual mie instan. Ya. Kemudian biasalah ya sembako, ada gula, ada minyak goreng, ya, susu dan seterusnya. Nah itu akan menjadi satu catatan transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam satu periode. Atau misalkan hari ini perusahaan membeli ya barang dari supplier atau membayar hutangnya misalkan sudah jatuh tempo. Nah itu ditampung dalam sebuah akun ya, tempat yang namanya jurnal khusus. Oke, itu contoh sederhananya dalam penerapannya. Nah sekarang fungsinya buat apa sih Pak? Nah, fungsinya ada 3 fungsi utama jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama namanya fungsi spesialisasi. Yang kedua fungsi kolektif. Yang ketiga fungsi pengendalian intern. Ya. Jadi yang pertama spesialisasi. Nantinya kalau Anda misalkan ya bekerja di perusahaan dagang ya dalam skala besar atau menengah gitu ya, Anda akan dibagi ke masing-masing jenis jurnal khususnya. Ya, jadi misalkan Anda menangani terkait penjualan, sales. Nah, maka disitulah Anda akan fokus ke pencatatan terkait transaksi penjualan, misalkan secara kredit. Atau Anda dikhususkan untuk mencatat transaksi pembelian ya, nah, baik kredit maupun tunai. Nah, Anda akan dikhususkan pada tadi itu pencatatan jurnal khusus yang mencatat pembelian, begitu seterusnya. Ya, jadi sudah ada spesialisasinya. Ya, karena kalau di perusahaan yang sudah menengah atau besar itu transaksinya bisa ribuan. Ya, Anda bayangkan kalau Anda sendiri yang menginput ya ke dalam sistemnya, maka bisa-bisa ya nggak pulang ya dalam seharian itu ya. Makanya dibagi dalam masing-masing fungsi yang disebut dengan spesialisasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal khusus juga berfungsi secara kolektif. Artinya, dengan adanya jurnal khusus, maka akan memudahkan proses pemindah bukuan ke buku besar. Ya. Dulu di PS1 belajar buku besar kan? Masih ingat? Buku besar, apa artinya buku besar? Buku besar apa sih? Ada yang tahu buku besar? Buku yang besar. Mas tahu apa buku besar? Masih ingat nggak di PS1 dulu? Buku besar adalah apa Mas? Jadi tempat untuk mengkelompokkan transaksi. Oke. Mas Yoga sudah menjawab tadi ya. Mirip-mirip dengan Mas Tantowi ini, satu mazhab berarti ya. Mas Yoga nggak bisa menjawab secara langsung karena mikrofonnya rusak ya Mas ya. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya.
Oke, Mbak Turini tadi kayaknya sudah mulai mau bicara. Silakan Mbak Turini. Apa buku besar? Sama nggak dengan pemahaman Ikhwan ya? Halo? Hah? Ya? Sama. Sama atau disamakan? Oke ya. Baik. Ya, jadi saya nggak tidak membahas lagi yang dasar banget ya. Artinya Anda sudah pernah dapat buku besar. Ya, intinya buku besar itu dia adalah satu step yang akan kita lalui setelah kita menyelesaikan pencatatan dalam sebuah jurnal. Ya, prosesnya dinamakan dengan posting. Ya, masih ingat ya? Posting. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di fungsi kolektif itu seorang akuntan itu akan memudahkan ya dalam proses postingnya. Jadi misalkan, oh kita mengkolektifkan atau mengkelompokkan menjadi kumpulan transaksi penjualan secara tunai. Atau kita mengelompokkan transaksi pembelian secara kredit. Ya. Atau pengeluaran dan seterusnya. Ya, jadi dikelompokkan dulu ya, karena udah sejenis lebih mudah ya dalam kita melakukan proses ke buku besar. Seperti itu ya. Oke. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, jurnal khusus berfungsi sebagai proses pengendalian intern atau internal control. Jadi dengan adanya jurnal khusus ini, maka akan memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik. Ya, karena setiap jurnal khusus ditangani oleh orang atau satu kelompok sehingga lebih memudahkan pelaksanaan pengendalian terhadap buku tersebut. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini, misalkan Mas Tantowi ya ditugaskan untuk mencatat penjualan secara kredit. Ya. Kemudian Mbak Turini ditugaskan mencatat pembelian secara tunai misalkan. Nah, antara Mas Tantowi dan Mbak Turini itu sudah diberikan yang namanya passcode, ya, kode masing-masing. Ya, misalkan untuk Mas Tantowi diberikan kode 001, itu mencatat penjualan secara kredit. Lalu Mbak Turini dikasih kode 002, catat pembelian. Nah, ketika masing-masing menginput, ya, itu nggak akan ada yang namanya, maaf ya, saling mengklaim. Jadi misalkan ada salah satu transaksi penjualan yang bermasalah. Nah, Mas Tantowi itu nggak bisa menyalahkan, itu Mbak Turini itu yang input. Nggak bisa. Karena passcode-nya sudah ketahuan. Ya. Karena kalau manual kan semua orang bisa akses, ya akhirnya begitu ada masalah, main salah-salahan kan. Yang input dia tuh, yang input dia gitu. Tapi ketika sudah diberikan spesialisasi, maka lebih memudahkan dalam proses pengendalian internnya. Ya, jadi setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ya, kalau kerjanya baik, ya maka dia akan mendapatkan reward. Tapi kalau tadi ya kurang baik atau ada masalah, ya bisa saja dikenakan punishment. Seperti itu. Jadi namanya proses internal control. Ya, dan itu akan terjadi ya dalam sebuah perusahaan. Jadi nggak ada yang namanya, istilah anak sekarang tuh apa? Magabut ya. Seperti itu ya. Maka dibutuhkan namanya internal control. Ya, jadi ketiga fungsi ini ya masing-masing merupakan satu kesatuan. Jadi ketika Anda sudah diberikan tugas khusus, spesialisasi, maka Anda harus amanah di tugas itu. Ya. Yang kedua, ketika Anda sudah bisa mengkolektifkan, mengumpulkan transaksi-transaksi yang jenis, maka Anda akan lebih dimudahkan dalam proses posting ke buku besar. Dan yang ketiga, ketika Anda sudah bisa melakukan dua fungsi tadi di atas, internal kontrolnya otomatis lebih mudah ya ketika nanti terjadi salah input, salah ketik, dan seterusnya. Seperti itu ya, jadi ketiga fungsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, itu fungsinya. Sekarang klasifikasinya atau jenisnya, ada 5. Kemarin saya sudah sempat itu ya, kasih spoiler ya di chapter 1. Ada 5 jenis jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Yang kedua, jurnal khusus pembelian. Yang ketiga,
penerimaan kas. Yang keempat, pengeluaran kas. Yang kelima, memorial atau umum. Nah, kelima ini masing-masing sudah punya slotnya masing-masing, kamarnya masing-masing. Ya, jadi tadi saya beri contoh ya, Mas Tantowi dapat khusus misalkan di bagian penjualan, Mbak Turini di bagian pembelian. Nah, maka itu adalah fungsi spesialisasi. Ya. Ketika Mbak Turini akan melakukan posting, dia hanya akan fokus di transaksi pembelian. Ya. Lalu ketika nanti ada kesalahan input, kesalahan mencatat, dan seterusnya, maka nanti yang akan ditanyakan oleh pimpinan adalah Mbak Turini, ya, bukan Mas Tantowi atau yang lain, ya, karena sudah ada spesialisasinya. Ya, jadi kelima jurnal khusus ini dibutuhkan dalam satu siklus akuntansi ya, dalam 1 tahun. Nah, kita lihat masing-masing. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Itu kata kuncinya. Kalau penjualan secara tunai, Pak, nanti ada lagi. Oke, jadi kalau Anda ditugaskan untuk mencatat penjualan secara kredit, maka Anda bisa menggunakan yang namanya jurnal khusus penjualan. Oke. Otomatis ketika kita bicara penjualan secara kredit, maka akun atau jenis transaksi yang berkaitannya biasanya adalah akun piutang dagang dan akun penjualan. Masih ingat ya dulu di PA1 ada aturan saldo normal ya. Oke, masih ingat ya. Jadi kalau penjualan otomatis akun yang terlibat adalah piutang dan akun penjualan. Nah, dalam proses pencatatannya, penjualan barang dagangan secara kredit dicatat sebagai debit pada akun piutang. Ya, kita catat sebelah debit. Lalu akun penjualannya kita catat sebagai kredit. Ya. Nah, pencatatannya biasanya diambil dari bukti transaksi penjualan. Ya. Atau kita kenal dengan istilah sales invoice. Ya. Jadi kalau Anda misalkan nanti ditugaskan di bagian pencatatan penjualan secara kredit, maka Anda akan meminta faktur penjualan atau sales invoice. Nah, itu yang akan kita input ke dalam jurnal khusus penjualan. Ya, di praktiknya itu fakturnya bisa ribuan dalam sehari. Ya, makanya dibutuhkan fungsi spesialisasi. Itu ya definisinya. Kata kuncinya penjualan secara kredit. Oke, nah sekarang formatnya. Ya, format jurnal khusus penjualan, ya, itu minimal dia punya 6 kolom. Ya, lebih boleh Pak, boleh disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Apalagi kalau perusahaannya sudah menggunakan SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi masing-masing. Ya. Yang pertama ada yang namanya kolom tanggal transaksi. Ya. Misalkan transaksi untuk hari ini ya, tanggal 20 Maret kita tulis. Kemudian nomor faktur ya, nomor faktur biasanya berurutan ya. Kan 001, 002 dan seterusnya. Lalu keterangan, misalkan apa keterangannya? Ya, penjualannya kepada misalkan CV apa gitu ya, tulis referensinya terkait apa nanti ke buku besarnya ya, terkait penjualan tadi. Syarat pembayaran ya, kemarin sudah belajar ya, syarat pembayaran misalkan ada syaratnya 2/10 N/30 ya. Jadi dapat 2% dengan jangka waktu 30 hari ya. Kita tulis, baru kita masukkan berapa jumlahnya. Tadi ada 2 akun yang tercatat, di piutang dagang kita akan catat sebagai debit, lalu di penjualan kita catat sebagai kredit. Ya, seperti itu. Oke, tinggal di running saja. Nah, kalau di perusahaan Anda nggak perlu bikin manual seperti ini di Excel, ya, biasanya sudah disediakan. Yang penting secara konsep Anda sudah tahu, oh kalau jurnal khusus penjualan mencatat penjualan secara kredit. Ya. Kalau tunai
tidak ada lagi jurnal khususnya. Oke, itu ya. Yang kedua jenisnya jurnal khusus pembelian. Oke. Nah, jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Oke. Baik pembelian barang dagangan maupun pembelian perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya perlengkapan dengan peralatan? Siapa yang tahu? Perlengkapan apa? Peralatan apa? Ya. Perlengkapan jangka panjang. Itu tadi. Peralatan jangka pendek. Perlengkapan jangka pendek. Masa penyusutan. Oke, siapa tahu? Tadi Mbak Sabiko ya? Ya, tadi siapa? Ikhwannya? Panik saat Nggak tahu, saya belum jawab, Tat. Mas Udah dijawab. Muhammad Yusran, ya. Muhammad Yusran, betul. Kalau perlengkapan apa, Mas? Itu tetap sama, Tat. Apa? Samanya apa? Jangka waktunya gitu. Kalau peralatan yang emang terus dibutuhkan gitu bisa jangka 1 tahun gitu. Kalau itu perlengkapan. Nah, Kalau peralatan itu bisa untuk jangka 5 tahun atau 10 tahun dan bisa disusutkan gitu. oke. Ya. Yang yang Ahwat sepakat nggak dengan Muhammad Yusran? Mbak Hamidah? Oh, about you? Iya, sama Ustaz ya gitu juga Ustaz. Apanya? Ya, kalau peralatan itu ya bisa jangka panjang. Jadi ada penyusutan juga kan, penyusutan cuma penyusutan peralatan gitu Ustaz. Gak ada penyusutan perlengkapan gitu. Oke, ya. Ya, saya sudah ambil 2 sampel, Ikhwan dan Ahwat. Sudah paham ya perbedaannya. Oke. Jadi nanti Anda akan dihadapkan dengan 2 kondisi tadi tuh. Mau beli apa nih? Perlengkapan. Oh, berarti dia umur ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun ya. Misalkan kita beli tinta ya, beli hal-hal yang inilah nggak terlalu lama dipakainya ya, pulpen dan seterusnya. Tapi kalau Anda ditugaskan untuk membeli peralatan, nah itu biasanya umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun ya, atau bisa disusutkan ya. Contohnya misalkan beli laptop ya, beli kendaraan ya, mesin dan seterusnya. Oke ya, sudah oke nih berarti. PA1-nya memang layak ya, mendapatkan nilai A kemarin ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya, di jurnal khusus pembelian, kita akan mencatat pembelian barang dagangan atau perlengkapan atau peralatan secara kredit. Ya. Jadi kita catat di jurnal khusus pembelian. Otomatis, akun yang berkaitan dengan jurnal khusus pembelian adalah akun utang dagang dan pembelian. Ya. Jadi kembali lagi, kita catat lagi, kalau di khusus pembelian ada akun utang dagang dan akun pembelian. Catat lagi. Oke, formatnya. Oke, ada 8 kolom ya, minimal ini ya. Seperti biasa, tadi kita catat tanggal transaksinya, keterangannya, referensi, kemudian di akun pembeliannya, di sisi debit kita bisa catat akun pembelian. Ya, tahu tadi ya, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian peralatan atau peralatan. Kita catat jumlahnya berapa. Lalu di sisi kreditnya kita catat akun utang dagang. Ya. Seperti itu. Karena kita beli secara kredit, maka kita akui sebagai akun utang dagang. Ya. Oke. Yang ketiga, jenisnya adalah jurnal khusus penerimaan kas. Ya. Nah, ini lawan dari yang pertama nih. Jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai. Oke, catat ya. Jadi lawannya tuh tadi di jurnal khusus yang pertama. Selain itu apalagi Pak? Dia juga bisa mencatat transaksi pelunasan piutang. Jadi orang punya utang sama kita, maka ketika dilunasi kita anggap sebagai transaksi pelunasan piutang.
Apalagi Pak? Juga bisa dicatat dalam transaksi retur pengembalian barang yang dibeli secara tunai. Jadi misalkan ada orang beli ya kepada kita secara tunai, lalu misalkan ya ada cacat barangnya, ya ada reject. Nah, ketika dikembalikan maka kita akui di jurnal khusus penerimaan kas. Atau transaksi pendapatan lain-lain yang masuk ke dalam kolom serba-serbi. Jadi misalkan ada pendapatan lain kemarin ya, di luar pendapatan utamanya, maka kita masukkan juga ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Ya. Seperti itu. Nah, formatnya ada 10 kolom ya minimal. Oke, jadi agak sedikit banyak. Di sisi debit kita akui ada akun kas, ada potongan penjualan ya. Biasanya ada potongan penjualan ya, karena kalau orang itu dapat cash diskon ya. Lalu di sisi kredit ada piutang dagang, ada penjualan, dan ada serba-serbi kalau memang nanti ada pendapatan lain ya kita masukkan. Ya, nanti ditinggal sesuaikan berapa jumlah transaksinya. Ya, seperti itu. Oke, itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Ya. Ini adalah lawan dari jurnal khusus yang kedua tadi. Yang kedua apa? Pembelian secara kredit. Nah, di jurnal khusus pengeluaran kas, dia mencatat transaksi pembelian secara tunai. Oke, catat ya. Itu kebalikannya dari yang kedua. Kemudian dia mencatat apa lagi, Pak? Mencatat transaksi pembayaran utang. Ya. Tadi yang ketiga, piutang, ini utang lawannya. Tinggal dikasih ini aja, vis office-nya ya. Lalu mencatat apa, Pak? Transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai atau retur penjualan. Atau transaksi pembayaran biaya lain-lain yang masuk ke dalam serba-serbi. Ya, misalkan ada pembayaran apa di luar yang utama, maka dimasuk ke dalam kolom serba-serbi. Ya. Formatnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi di sisi debit kita akui sebagai utang dagang, pembelian, dan serba-serbi. Kalau memang ada tadi biaya-biaya lain. Di sisi kredit kita akui sebagai kas dengan potongan pembelian. Ya, karena ada retur tadi ya. Seperti itu. Oke, itu jurnal khusus yang keempat. Jurnal khusus yang kelima atau yang terakhir dikenal dengan istilah jurnal khusus memorial atau umum. Jadi jurnal ini adalah mencatat transaksi yang tidak dapat digolongkan atau yang di luar dalam keempat jurnal khusus tadi. Ya, tadi kan ada jurnal khusus penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, yang jurnal khusus yang kelima dia adalah mencatat akun-akun atau transaksi yang tidak tergolong ke dalam 4 jurnal khusus tadi. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau terjadi retur pembelian barang dagangan secara kredit. Kalau tadi tunai ya, yang di penerimaan kas. Lalu mencatat retur penjualan secara kredit. Tadi tunai, kalau di pengeluaran kas. Ya, jadi tinggal kita cari vis-a-visnya, lawannya aja. Ya, tadi tunai, oh ini kredit. Ya, jadi kalau Anda hafal tipe yang hafal, jadi Anda hafal satu jenis saja, tinggal dicari jurnal lawannya apa. Oh itu. Ya. Jadi kelima jurnal khusus tadi itu akan mengklasifikasikan transaksi ini masuk ke yang mana. Ya, jangan sampai salah kamar ya. Kalau salah kamar nanti akan berpengaruh ke dalam pencatatan di buku besarnya. Ya, karena beda ya. Misalkan transaksinya tunai penjualannya, tapi Anda masukkan ke dalam jurnal khusus penjualan. Salah kamar dah tuh.
Nanti ketika dieksekusi pasti beda hasilnya. Atau sebaliknya, ya tunai Anda masukkan ke yang kredit, ya itu juga pengaruh. Ya, jadi tolong ditekankan, dipahami kata kuncinya ya, keywordnya. Oh, kalau khusus penjualan, berarti dia penjualan kredit toh. Yang tunai beda lagi. Pembelian kredit. Yang tunai beda lagi. Kita cari lawannya ya, jadi lebih mudah kan. Seperti itu. Oke, nah formatnya lebih sederhana kalau jurnal khusus memorial itu ya, hanya ada 5 ya, karena dia hanya menampung sisanya saja. Jadi kolom debit, apa transaksinya, misalkan tadi ya, retur pembelian, retur penjualan, lawannya di sisi kredit. Seperti itu. Ya, nanti setelah sudah kita klasifikasikan ke dalam 5 jurnal khusus tadi, tinggal kita buat yang namanya rekapitulasi jurnal khusus. Ya, itu nanti akan kita bahas di chapter 3. Ya. Oke, pelan-pelan saja ya. Saya coba menurunkan speed saya. Ya. Dengan harapan teman-teman, ya, khususnya yang bukan basic akuntansi bisa memahami ya. Gak apa-apa, slowly but sure. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kode akunnya. Ya. Ini tidak saklek ya. Semua perusahaan sama enggak, ini hanya contoh aja. Biasanya diurut dari nomor atau kode yang paling rendah dulu. Misalkan kas dibuat 111, piutang 112 dan seterusnya sampai biaya operasional. Ya. Boleh kalau misalkan 101 boleh nggak Pak? Boleh aja. Ya. Karena setiap perusahaan beda-beda. Tapi yang jelas untuk memudahkan biasanya kita urut dari akun yang paling kecil angkanya. Ini contoh ya. Oke. Seperti itu. Setelah dapat kode dan nama akunnya, ya tujuan apa tadi? Ya untuk memudahkan kita tuh tadi saat mencatat di jurnal khususnya. Ya. Oh dia masuknya apa? Akun apa? Kas. Dia masuknya apa? Piutang dagang. Masuknya apa? Retur. Masuknya apa? Potongan. Masuknya apa? Biaya operasional. Nah, ketika sudah kita masukkan ke masing-masing jurnal khususnya, akunnya, maka itu akan lebih memudahkan kita. Kalaupun ada kesalahan, kita udah tahu, oh ini salah kamar nih, harusnya masuk ke jurnal khusus yang ketiga, tapi kenapa masuk yang pertama, atau sebaliknya. Oke, nah untuk memudahkan, saya coba kasih contohnya. Ya, di data keuangan PT Jayakarta per 1 September 2018. Ini contoh ya, dalam ribuan, artinya miliaran. Oke, nah biasanya Anda ketika masuk ke dalam suatu perusahaan, ya, misalkan Anda fresh graduate, ya, baru lulus gitu ya, lalu diterima misalkan di perusahaan di tengah jalan misalkan, di bulan September lah. Nah Anda tuh nggak bisa milih tuh. Misalkan, Pak, saya nanti mulai kerjanya awal Januari boleh nggak? Gitu. Kira-kira boleh nggak? Nggak bisa ya? Misalkan Mas Yusman gitu, diterima gitu ya, kebetulan misalkan karena nilainya bagus, oke diterima di perusahaan retail yang besar. Sudah siap ya Mas ya, mulai bulan September, tanggal 1 Mas sudah mulai aktif. Terus nawar gitu. Pak, boleh nggak saya mulainya tanggal 2 Januari aja Pak, biar gampang tuh kan mulai tahun anggaran gitu. Ya nggak bisa ya. Maka ketika misalkan kita mulai di September, ya, sebagai akuntan baru, ya akuntan junior ya bisa disebutnya, kita butuh yang namanya data keuangan sementara per bulannya. Nah, ini contohnya di studi kasusnya adalah PT Jayakarta. Nah, maka ketika Mas Yusran tadi masuk, ya kan nanti dia sudah dibagi tuh. Mas Yusran, Anda saya tugaskan untuk melakukan pencatatan jurnal khusus. Karena masih baru kan biasanya masih demam panggung ya. Biasanya kalau aku engineer gitu ya. Waduh, saya ngapain nih gitu kan. Akhirnya nanya-nanya kan. Nah, biasanya kita, karena saya juga pernah jadi akuntan junior, ya kita komunikasi lah dengan akuntan senior kita. Kita tanya, Pak, Bu, biasanya kalau proses pencatatan jurnal di perusahaan ini seperti apa gitu. Nah, biasanya kita akan diberikan data keuangan
sementaranya atau per bulannya. Ya. Oke, sudah dapat nih kita misalkan. Nih Mas Yusran datanya. Oke, kita dapat data keuangannya per 1 September dengan masing-masing akunnya nilainya 21 miliar ya, 900 juta. Di pasifanya juga ada utang dan modal dengan nilai yang sama. Oh, sudah balancing ya. Oke, sudah dapat tuh kita ya. Nah, setelah sudah dapat, kita sudah dapat, dapat 21.900, ya, berarti 21 miliar lebih ya. Baru kita minta transaksi yang terjadi tuh, ya, selama bulan September. Kenapa kita perlu transaksi tadi? Karena kita tadi kan ditugaskan ya, untuk mencatat jurnal khususnya. Oke, dikasih nih sama akuntan seniornya. Ini Mas Yusran datanya, transaksinya. Oke, sudah dapat, ada proses pembelian, ada proses pelunasan piutang, ada bayar utang, dan seterusnya. Nah, sudah dapat, baru kita tadi itu klasifikasikan. Ya, masing-masing. Ya. Ini contohnya, tanggal 1 September dibeli barang dagangan dari firma Prima dengan nilai faktur 4,8 dengan syarat 3/10 N/30. Nah, sekarang saya mau tanya, tanggal 1 kira-kira masuk ke jurnal khusus mana? Yo, dari 5 tadi. Mas Yusran, masuk ke yang mana Mas? Transaksi tanggal 1. Masuk ke jurnal khusus pembelian. Oke, kenapa masuk ke jurnal khusus pembelian? Kan masih dipakai syarat itu saat belum dibayar berarti. Oke, karena dibeli secara Kredit. Nah, kredit. Tahunya dari mana Pak? Karena ada syarat pembayaran. Ya, berapa syarat pembayarannya tadi? 3/10 N30. N/30. Artinya apa? Dapat 3% kalau dibayar sebelum 10 bulan dalam jangka waktu sebulan. Dapat 3% dibayar kalau dalam 10 bulan. Ketika kurang dari 10 bulan. 10 bulan. Oke. Terus? Terus dalam kurun apa ya? Kurun waktu sebulan. Sebulan. Oke. 30 hari. Mas Yusran? 10 hari. 10 bulan. Enak banget ya, lama banget nih. 10 hari kan? 10 hari. 6 bulan, Oke ya. Nggak apa-apa Mbak Vina ya, sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, ya jadi bukan 10 bulan ya Mbak, tapi 10 hari. Kalau 10 bulan, wah semua berlomba-lomba tuh ke supplier itu ya, enak banget jangka waktunya lama gitu, 10 bulan. Tapi 10 hari ya, 10 bulan. Kalau dia bisa membayar dalam 10 hari, maka dia 3%. Kalau lewat, dapat nggak? Nggak ya? Karena itu sebagai stimulus ya buat kita untuk membayar tidak lama-lama. Nah, jangka waktunya 30 hari. Gitu ya. Oke. Lanjut, transaksi yang kedua. Tanggal 2 September diterima pelunasan piutang dari Toko Jaya sebesar 4,1. Mbak Salsabila, kira-kira masuk ke jurnal khusus mana? Transaksi yang kedua. Jurnal khusus Dari yang 5. memorial. Kasus yang mana? Memorial. Memorial. Oke. Mbak Hamidah, sepakat nggak? Pemesan piutang masuk ke jurnal khusus memorial? Penerimaan Ya. penerimaan bukan misalnya. Jurnal khusus penerimaan kas. Ya. Yakin? Yakin. Anda yakin dengan jawaban Anda? Yakin. Ya, Mbak Hamidah. Mbak Salsabila memorial, Mbak Hamidah penerimaan kas. Oke. Jawabannya Oh, ralat. Ya, gimana yang benar ya Mbak Salsabila? penerimaan
Jurnal khusus? Karena ada transaksi pelunasan utang, jadi itu termasuk jurnal khusus penerimaan kas. Kenapa penerimaan kas? Karena ini penerimaan kas itu kan untuk mencatat transaksi pelunasan piutang. Oke ya. Sepakat yang Ikhwan? Mas Hanif, Ahmad Hanif, halo? Mas Hanif? Iya, sepakat. Oke. Sepakat, membawa berkat ya. Oke ya. Jadi dilihat transaksinya ya. Jangan terburu-buru ya tadi ya Mas Salsabila. Coba kalau Mas Salsabila langsung mengeksekusi memorial, kira-kira pengaruh nggak nanti ke buku besar? Pengaruh ya, pasti pengaruh. Nah, makanya ketika Anda sebagai akuntan itu dibutuhkan yang namanya ketelitian. Karena biasanya penyakit mahasiswa itu kutil ya, dan kudis. Tahu kutil? Kutil tahu nggak? Iya, kurang teliti. Sama nih, nanti juga kalau di UTS atau di UAS banyak tuh mahasiswa yang kutil. Ya. Jadi dia terlalu bersemangat gitu, begitu melihat transaksi ya, langsung dimasukin tuh. Wah ini kayaknya memorial nih gitu. Nah begitu mau posting ke buku besar, kok nggak sama ya, nggak balance ya. Baru sadar ya, kalau salah kamar. Ya. Seperti itu ya. Oke, jadi ketika baca transaksi pelan-pelan saja. Analisis ya, namanya analisis. Ya. Analisis dulu. Kayaknya ini transaksi masuk ke sini deh. Kenapa? Oh ini pelunasan piutang. Ya, oke. Gitu ya. Oke, baik. Lanjut ke soal tanggal transaksi nomor 3 September. Dibayar sisa utang yang lalu ya. Jadi udah dia pernah utang ke FA prima sebesar 5,6 dengan dapat potongan 2%. Ya. Itu masuk ke jurnal khusus yang mana? Mas Yusuf. Oh, nggak bisa jawab ya. Mbak Dia Konita. Mbak Dia, transaksi tanggal 3 kira-kira masuk ke jurnal khusus yang mana? Jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas. Oke. Yakin dengan jawaban Anda? Ya. Final answer? Oke, kita kunci ya jawabannya ya, jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, kenapa dipilih jurnal khusus pengeluaran kas? Karena mencatat ini pembayaran utang. Oke, ya, good. Ya, sudah bisa menganalisis ya. Yang Ikhwan sepakat dengan jawaban Mbak Dia? Yang lain sepakat? Transaksi yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas? Sepakat. Sepakat. Oke ya. Itu tunai ya Pak? Ya. Itu tunai. Iya. Oke ya. Good. Lanjut. Transaksi tanggal 4. Dijual barang dagangan pada Toko Jaya sebesar 6 juta dengan nomor faktur 001, syaratnya 2/10 N/30. Oke, tanggal 4. Mbak Nisrina, kira-kira masuk ke jurnal khusus mana, Mbak? Masuk ke jurnal khusus penjualan, Ustadz. Penjualan. Kenapa masuk ke jurnal khusus penjualan? Karena dia kredit, ada nomor fakturnya. Oke, good. Ya, sudah mulai ini nih. Oke, mulai panas ya. Oke, lanjut. Tanggal 5. Dibeli dari CV Sentosa sebesar 5,5 dengan syarat 2/10 N/30. Mas Hanif, masuk ke jurnal khusus mana, Mas? Pembelian, Ustaz. Kenapa pembelian? Karena membeli. Karena membeli. Kan bisa aja ke pengeluaran kas. Kalau membeli doang mah. Tapi ini
dengan maksud untuk membeli, bukan apa membayar. Kalau pengeluaran kas kayak membayar gitu. Membayar. Membayar utang atau membayar kan beli-beli juga sama. iya. Kira-kira apa bedanya? Syarat. Ya? Dengan syarat. Oke, syaratnya berapa tuh Mas? 2/10 N30. Artinya apa? Mendapat 2% dalam 10 hari jika dibayar dalam 10 hari. Dalam jangka waktu 30 hari. Oke, nah cakep deh ya. Oke, good. Next, tanggal 8. Dijual barang dagangan pada toko Citra sebesar 9,4 dengan nomor faktur 002 dengan syarat 2/15 N/30. Siapa lagi yang belum? Mbak Fajri. Masuk ke jurnal khusus mana? Jurnal khusus penjualan, Ted. Jurnal khusus penjualan. Kenapa alasannya? Karena mencatat penjualan barang secara kredit. Secara kredit. Tahu kreditnya dari mana? Dari syarat 2/15 N/30. Oke. Artinya apa 2/15 N/30? Mendapat 2% kalau dibayar 15 hari. Oke. Good. Ya. Oke, next. Tanggal 9. Diterima pelunasan piutang dari toko Adil sebesar 3,5. Oke. Siapa lagi yang belum? Muhammad Jaisu Arham. Ada? Muhammad Jaisu. Ya, kira-kira masuk yang mana? Masuk ke kas, Ustaz. Kas apa? Kas kecil apa kas besar? Kas besar, Ustaz. Kas besar. Oh, bedanya apa sama kas kecil? Bentar. Ya, Mas Jaisu. Iya, Ustaz. Mas Jaisu apa Arham nih panggilannya? Jaisu, Ustaz. Oh, Jaisu. Oke. Masuk ke jurnal khusus mana? Ke kas, Ustaz. Iya. Penerimaan atau pengeluaran? Penerimaan. Penerimaan. Kenapa penerimaan? Karena di sini diterima pelunasan piutang, jadi orangnya memberi, kita membayar. Oke, jadi kita dapat Dapat ya, uang. penerimaan. Oke, ya, good. Lanjut, tanggal 10 dikirim nota kredit kepada toko Citra sebesar 4 juta karena tidak sesuai pesanan. Oke, tanggal 10 kira-kira masuk ke mana? Belum ya, yang belum. Mbak Safiko. Mana Mbak Safiko? Ya, Ustaz. Ya, kira-kira masuk ke mana tuh jurnal khususnya? Tanggal berapa, Ustaz? Tanggal 10. Dikirim nota kredit kepada toko Citra sebesar 4 juta karena tidak sesuai pesanan. Memorial. Memorial. Kenapa memorial? Karena retur. Karena retur. Oke. Yang lain sepakat nggak? Memorial? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Itu returnya kredit apa tunai? Kredit. Kredit. Jadi masuknya ke memorial. Oh, bukan ya? Udah saya tanya. Oh ya lo. Jurnal khusus. Itu pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Oke. Final answer? Enggak. Ya? Bukan. Jurnal khusus
pembelian. Tapi nggak juga. Tapi kredit. Jadi antara pembelian sama penjualan. Oke. Tanggal 10 itu adalah terkait transaksi tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kita ngejual apa ngebeli? Jual. Oke, berarti returnya apa? Hasilnya Retur penjualan atau pembelian? Pembelian. penjualan. Pembelian. Kan Penjualan. kejualan. Bingung. Penjualan. Oke, retur penjualan kredit atau tunai? Penerimaan kas. nggak sih? Kredit. Kredit. Oke, berarti kalau retur penjualan kredit dicatatnya di jurnal khusus yang mana? Yang Penerimaan kas. penjualan. Penjualan. Oke, Iya. final? Final? Insya Allah final. Oke, yang lain sepakat nggak? Retur penjualan secara kredit dicatat di jurnal khusus penjualan. Penerimaan kas. Penerimaan kas. Ya, kenapa penerimaan kas? Karena mencatat retur penjualan secara Kredit. kredit. Ya, jadi ibarat pelan-pelan ya, hati-hati. Ya, jadi dilihat case by case ya. Oke, lanjut. Tanggal 12 diterima pembayaran dari Toko Jaya untuk penjualan tanggal 4 September. Oke, tanggal 12 siapa lagi yang belum? Mbak Siva, Chef Nastiara. Mana Mbak Siva? Halo, Mbak Siva. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Kira-kira masuk ke jurnal khusus yang mana, Mbak? Yang tanggal 12 ya, Ustaz. Iya, tanggal 12. Diterima pembayaran dari Toko Jaya untuk penjualan tanggal 4 September. Masuknya ini jurnal khusus pembelian ya. Pembelian. Kenapa pembelian? Iya. Bukan itu. Berubah lagi jurnalnya? Pembelian atau berubah lagi, Mbak Siva? Iya, Ustaz. Jurnal khusus pembelian. Yang jurnal khusus pembelian. Oke. Soalnya itu. Soalnya apa? Iya. Masalahnya kenapa, Mbak? Halo? Siva? Kenapa dicatat di Iya. jurnal pembelian? Karena ini diterima pembayaran dari penjualan yang tanggal 4 itu. 4 September. Oke. Gimana yang lain? Mbak Azharia gimana? Sepakat nggak dengan Mbak Siva? Masuknya ke jurnal khusus pembelian tanggal 12. Mbak Azharia, halo. Ya, Ustaz. Sepakat? Masuk ke jurnal khusus pembelian tanggal 12. Sepakat? Menurut Mbak Azharia, dari transaksi tersebut dicatat ke jurnal khusus pembelian? Sepakat, Ustaz. Sepakat. Kenapa sepakat? Karena itu kan pembelian Ustaz. Pembayaran berarti bukannya jurnal khusus memorial, Ustaz? Ya, makanya saya tanya, Mbak Azharia sepakat nggak dengan Mbak Siva kalau itu dicatat di jurnal khusus pembelian? Kalau Mbak bilang sepakat, oke. Final answer kita lock jawabannya. Tapi kalau Mbak nggak sepakat, berarti jurnal khusus mana masuknya? Menurut Mbak Azharia? Jurnal khusus memorial, Ustaz. Memorial. Kenapa memorial? Karena kan
penerimaan pembayaran barang yang telah digunakan secara kredit, Ustaz. Ya. Jadi dia di memorial. Oke. Yang lain sepakat? Mas Yusran, sepakat nggak? Tanggal 12 tuh di memorial. Sepakat. Sepakat. Mas Taufik? Sepakat, Mas? Masih bingung, Tat. Masih bingung pegangan Mas ya. Dia kata kuncinya apa sih? Tanggal 12 itu? Diterima pembayaran dari toko jaya untuk penjualan tanggal 4. Tanggal 4 itu prosesnya apa? Penjualan barang dagangan secara kredit. Maka ketika dia dilunasi, dia dapat apa? Penerimaan kas. Ya. Jadi masuknya ke jurnal khusus penerimaan kas. Nah, oke ya. Gitu cara bacanya ya. Jadi satu soal itu bisa berkaitan. Ya. Nggak berdiri sendiri. Oke, lanjut. Tanggal 13 dibayar kepada CV Sentosa atas pembelian tanggal 5 September. Oke, tanggal 13. Siapa lagi yang belum? Mbak Syafa Nabila. Mbak Syafa, halo? Mbak Syafa? Halo? Bisa dengar saya? Ya, silakan Mbak Syafa. Putus, Ustaz. Oh, sekarang bisa kedengeran? Iya. Oke, kira-kira tanggal 13 masuk ke jurnal khusus mana, Mbak? Bentar, Ustaz. Ya. Tanggal 13 masuk ke jurnal khusus yang mana kira-kira? Lagi ngitung kali ya. Ya, kita tunggu teman-teman. Ustaz, masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Oke, dibantu yang lain. Mbak Turini. Mana Mbak Turini? Halo Mbak Turini. Ya, Ustaz. Halo, ya. Dibantu, coba kira-kira masuk ke yang mana nih? Transaksi tanggal 13. Kira-kira masuk ke mana Mbak Turini? Ke dalam 5 jurnal khusus tadi yang mana? Kira-kira. Jawab aja, jangan takut salah ya. Nggak apa-apa, jawab aja. Jadi nggak akan dikurangi nilai walaupun salah. Tenang aja. Ini kita proses pembelajaran. Silakan Mbak Turini. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Dia beli ini pas tanggal 5/9. Tanggal 5 itu prosesnya apa? Dia beli. Tanggal 13 dia bayar, berarti masuk ke pengeluaran kas. Oke. Ya. Oke, next. Lanjut tanggal 15 dijual tunai barang dagangan sebesar 2 juta rupiah. Oke, tanggal 15. Mas Umar Hasan. Halo Mas Umar. Iya, Ustaz. Ya, kira-kira masuk ke mana Mas? Tanggal 15 transaksinya. Penerimaan kas. Penerimaan kas. Kenapa penerimaan kas? Diterima barang secara tunai. Oke, dijual barang dagangan secara tunai. Oke, good. Next, tanggal 16 dibeli tunai barang dagangan sebesar 3,75. Tanggal 16, satu lagi yang belum. Udah semua ya. Oh, Mas Rifki Nahar. Mas Rifki. Halo. Mas Rifki. Bisa mendengar? Mas Rifki? Ya, Ustaz. Ya, gimana? Transaksi tanggal 16. Masuk ke mana? Kira-kira. Pengeluaran kas, Ustaz. Jurnal pengeluaran kas. Kenapa jurnal pengeluaran kas?
dibeli tunai barang dengan dibeli tunai Ustaz. Oke, ya, good. Berarti sudah ini ya, menangkap. Lanjut. Tadi yang tanggal 16 apa Tat? Dikembalikan barang yang terbeli karena rusak sebesar 250.000 pada tanggal 16. Ya, jadi dia beli barang tanggal 16 itu tadi, tapi dikembalikan barang dagangannya karena rusak. Kira-kira dicatat di mana? Mbak, siapa lagi ya? Belum. Sudah semua ya, kita putar lagi aja ya. Mbak Salsabila, silakan. Salsabila Wulandari. Halo, Salsabila. Ya. Kira-kira masuk ke mana, Mbak? Transaksi tanggal 17? Dikembalikan. Penerimaan kas bukan. Penerimaan kas. Oke. Yang lain? Mbak Diakonita, sepakat dengan Mbak Salsabila penerimaan kas transaksi tanggal 17? Kira-kira? Mbak Dia? Ya? Sepakat Ustaz. Sepakat. Karena kenapa? Alasannya sepakat? Karena dibeli tunai. Oke. Maka dikembalikannya sebagai retur pembelian secara tunai ya. Oke, lanjut tanggal 18 dijual kepada PT Apollo barang dagangan sebesar 3,8 dengan faktur 003 syarat 2/10 N/30. Tanggal 18. Mbak Nisrina. Mbak Nisrina. Halo. Ya Ustaz. Ya. Ya. Tanggal 18, silakan. Jurnal khusus penjualan karena dijual dengan nomor faktur. Oke, dengan nomor faktur. Ya, dan syaratnya berapa? Syaratnya 2/10 N/30. Oke, good. Lanjut. Tanggal 19 dibeli dari FA Prima barang dagangan sebesar 3,1 dengan syarat 3/10 N/30. Tanggal 19. Mas Hanif. Halo Mas Hanif. Mas Hanif. Ya, Ustaz. Halo. Ya, tanggal 19 silakan. Jurnal khusus pembelian, Ustaz. Kenapa pembelian? Iya. Kenapa pembelian masuknya? Alasannya? Dengan syarat 3/10 N/30. Oke, good. Lanjut. Transaksi tanggal 20. Diterima kembali barang dagangan yang terjual tanggal 15 karena rusak sebesar 300.000. Oke. Tanggal 20. Mbak Azharia Latifah. Silakan. Mbak Azharia. Ya, Ustaz. Ya, kira-kira masuk ke mana, Mbak? Berarti masuk ke penerimaan, Ustaz. Penerimaan Kas. Kenapa penerimaan kas? Karena kan mencatat transaksi penjualan secara tunai. Oke. Jadi penerimaan kas. Iya, Ustaz. Oke. Yang lain sepakat? Sepakat. 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 Kenapa sepakat? Karena kan tanggal 15-nya
pembelian tunai. Pembelian tunai. Oke. Maka dikembalikan menjadi retur pembelian. Gitu. Lanjut tanggal 22 dijual barang dagangan kepada Toko Jaya sebesar 3,3 dengan faktur 004 syarat 3/10 N/30. Tanggal 22 Mbak Diakonita. Silakan. Jurnal khusus penjualan. Kenapa penjualan? Dengan syarat 3/10. Oke, baik. Ya. Lanjut tanggal 23 dibeli dari CV Selasa barang dagangan sebesar 6 juta dengan syarat 3/10 N/30. Tanggal 23 Mbak Fajri. Silakan. Khusus pembelian, Tat. Kenapa pembelian? Karena mencatat pembelian barang secara kredit. Oke. Tahunya dari mana? Kalau itu kredit? Dengan syarat 3/10. Oke. Good. Lanjut. Tanggal 25 dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 23 karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar 600.000. Oke. Lanjut Mbak Vina Aprilia. Silakan. Mbak Vina. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Tanggal berapa? Tanggal 25. Kembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 23. Penerimaan kas. Kenapa penerimaan kas? Soalnya dia nerima barang lagi dikembalikan barangnya. Nah, berarti si perusahaannya menerima barang lagi dari si konsumen. Oke. Jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya jurnal khusus penerimaan kas. Penerimaan kas. Oke, yang lain sepakat? Yang lain? Sepakat? Oke. Lanjut. Tanggal 26 dibayar utang kepada PT Nusantara sebesar 4,5 dan dibeli kembali barang dagangan PT Nusantara sebesar 1,8 dengan syarat 3/15 N/60. Oke, tanggal 26. Kira-kira mencatat apa aja? Mbak Hamidah, silakan. Tanggal berapa, Ustaz? Tanggal 26. Tanggal 26 berarti yang 4.500-nya penerimaan kas. Ya, Ustaz. Oke, penerimaan kas. Terus dibeli kembali. Berarti ini sama pembelian ya, Ustaz? Ya. Ya, karena ada 3/15-nya. Ya, ada. Oke. Sepakat yang lain? Penerimaan kas dan pembelian tanggal 26? Sepakat. Sepakat aja. Masih Isran, gimana Mas Isran? Iya, Sepakat? Sepakat. Kenapa sepakat? Kenapa sepakat? Alasannya? 2 transaksi ya, Tat. Ya, 2 transaksi. Apa aja tuh? Dibayar utang, sama dibeli kembali. Kembali. Yang dibayar utang apa kira-kira masuknya? Jurnal khusus yang mana? Dibayar utang jurnal khusus penjualan pengeluaran. Pengeluaran. Berarti nggak sepakat tadi dengan Mbak Hamidah. Tadi kan Mbak Hamidah penjualan. Iya kan? Oke, kalau dibeli kembali barang dagangan? Dibeli dagangan masuk ke jurnal pembelian. Pengeluaran kas. Jurnal pembelian. Apa pembelian? Secara kredit. Oke.
Nah, gitu. Jadi jangan sepakat-sepakat aja ya. Harus tahu asbabun nuzulnya. Oke? Mas Yusran? Ya, Tat, siap, Tat. Siap. Oke, ya. Next. Lanjut tanggal 27 dibeli tunai perlengkapan kantor sebesar 12 juta ya, dalam ribuan ini ya. Dan perlengkapan toko sebesar 25 juta. Tanggal 27 Mas Jaisu, lanjut. Silakan Mas Jaisu Arham. Halo? Tanggal 27. Ya, apa aja kira-kira? Beli tunai perlengkapan kantor sebesar 12.000 dan perlengkapan toko ya. 25.000. Kemana? Itu ke jurnal pembelian, Ustaz. Pembelian? Iya, Ustaz. Kenapa pembelian? Pembelian. Kenapa pembelian? Karena di sini tetap dibeli tunai perlengkapan kantor. Oke. Ya, kok dibeli tunai pembelian ya? Ya, Ustaz. Oke, yang lain sepakat? Dia sepakat? Enggak. Enggak, kenapa enggak sepakat sama Mas Yesus? Karena dibeli tunai. Karena dibeli tunai. Oh, Mas, dibelinya tunai Mas Jaisu. Bukan kredit ya. Oke. Mas Tantowi, gimana Mas Tantowi? Sepakat sama yang mana nih? Sama dia. Oh, sama dia. Oke. Kenapa sama dia? Bukan sama kita. Ya, emang kan di situ kan tanggal berapa sih? 27 ya? Ya. Kan di sini tunai. Okay. Sedangkan kalau pembelian itu kredit. Good. Maksudnya? Halo, Mas Jesu? Ya, Ustaz. Halo. Ya. Saya paham ya bedanya ya? Ya, Ustaz. Jadi masuknya bukan ke pembelian ya? Ya. Halo? Ya, Ustaz. Oke, lanjut. Tanggal 28 dibayar pembelian tanggal 26 September dari PT Nusantara. Oke, tanggal 28 masuk ke mana? Siapa lagi nih sekarang? Muhammad Yusran, silakan Mas Yusran. Apa transaksi masuk ke mana tuh? Ya. Tanggal 28. Ya. Dibayar pembelian tanggal 26 ya. Dari PT Tanggal 26 ngapain tuh dia? Oh, bayar itu Tat, bayar pelunasan. Oke, jadi apa? Masuk ke mana? Jurnal khusus pengeluaran. Oke. Tanggal 29 dijual barang dagangan pada PT Apollo sebesar 6,7 dengan faktur 005 dengan syarat 3/10 N/30. Lanjut. Mbak Nisrina, silakan. Mbak Nisrina. Tanggal 29 penjualan, Ustaz. Kemana? Kenapa penjualan? Karena dijual barang dagangan dengan nomor faktur dan syarat 3/10 N/30. Ya, artinya apa 3/10 N/30? Dapat diskon 3% kalau bayarnya dalam jangka waktu 10 hari. Oke. Maksimal bayar berapa hari dia? 30 hari. Oke, good. Next, tanggal 30. Dibeli peralatan secara kredit sebesar 250.000 pada toko pena. Tanggal 30, Mas Rifki Nahar. Halo Mas Rifki. Ya, Ustaz. Masuk kemana tanggal 30? Pengeluaran kas, Kak, Ustaz. Kenapa pengeluaran kas? Karena kan dibayar, berarti kita mengalami kerugian pengeluaran itu. Mengalami kerugian. Dibeli peralatan secara kredit. Oke. Yang lain sepakat? Yang lain? Harusnya pembelian bukan, Ustaz? Pembelian. Pembelian. Ya. Pembelian. Soalnya kredit. Kredit. Oke. Mas Rifki? Jadi harusnya apa, Mas? Pembelian, Ustaz. Pembelian. Kenapa? Karena dibeli secara kredit. Oke ya. Terakhir, masih tanggal 30 dibayar biaya operasional sebesar 1,6. Ya,
Masuk. Terakhir Mbak Salsabila. Silakan. Tanggal 30. Terakhir. Dibayar biaya operasional sebesar 1.600.000. Masuk kemana? Masuk ke jurnal khusus. Berarti penerimaan kas, Pak. Penerimaan kas. Kenapa penerimaan kas? Dibayar biaya. Karena dibayar biaya uang yang masuk. Dibayar biaya, jadi kita dapat penerimaan kas. Ya. Ya, oke. Yang lain? Mas Rifki, sepakat nggak? Penerimaan kas? Hah? Pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Oke ya, jadi Mbak Salsabila, ketika kita bayar biaya operasional, maka kita harus mengeluarkan kas, ya, bukan menerima kas. Ya, karena kita harus bayar biaya operasional. Oke ya, good. Secara umum, alhamdulillah kelas ini sudah bisa menganalisis transaksi ya. Ya, kalau kurang-kurang dikit wajar ya, karena kita baru mempelajari ya jurnal khusus ini. Tapi minimal tadi dari paparan yang 5 jurnal khusus tadi, Anda sudah bisa mengklasifikasikan ya apa yang masuk ke jurnal khusus penjualan, yang ke pembelian, yang ke penerimaan kas, pengeluaran kas, sampai yang ke memorial ya. Nah, ketika Anda sudah bisa membedakan dan menganalisis transaksi-transaksi tadi, maka ketika Anda masuk ke penyusunan jurnal khususnya, itu akan dengan lebih mudah. Ya. Kenapa? Karena lebih mudah, karena Anda sudah bisa, tadi tuh, fungsi kolektif, ya. Fungsi yang keberapa tadi? Dari jurnal khusus yang berapa? 1. Fungsi yang kedua. Kelas 1 apa? Kelas 1 apa? Fungsi apa? Oke. Spesialisasi. Yang ketiga apa? Pengendalian intern. Ya, jadi itu ya. Jika Anda sudah bisa mengelompokkan, maka fungsi kolektifnya sudah berjalan. Nanti Anda akan lebih mudah dalam melakukan rekapitulasi dan posting ke buku besar di chapter berikutnya. Oke ya. Ini jawabannya. Ya, dari tadi yang Anda sudah paparkan. Oke Pak, kita sudah selesai. Fungsi spesialisasinya tadi udah tuh. Ya, ada 5 orang yang diberi tugas khusus. Misalkan Mas Tantowi, dia tugasnya mencatat jurnal khusus penjualan. Oke. Dari transaksi tadi, ada 5 transaksi yang masuk ke dalam jurnal khusus penjualan. Kenapa? Karena dia mencatat penjualan secara kredit. Ya. Ya, dapat total transaksinya untuk jurnal khusus penjualan dari PT Jayakarta adalah 29.200.000.000. Oke. Lalu yang kedua, jurnal khusus pembelian. Siapa tadi tugasnya? Misalkan Mbak Nisrina. Nah, Mbak Nisrina dia akan mencatat tuh. Ya. Transaksi yang terkait jurnal khusus pembelian. Apa aja tadi? Pembelian secara kredit, pembelian barang dagangan secara kredit ya. Terus pembelian peralatan dan seterusnya. Nah, dia mencatat ada 6 transaksi ternyata ya dari PT Jayakarta yang terkait dengan jurnal pembelian. Ya. Hingga ketika diakumulasikan total transaksinya yang terjadi pada jurnal pembelian senilai 21.450.000.000. Oke. Lalu yang ketiga, tugasnya Mas Yusran misalkan. Oke, dia khusus mencatat jurnal khusus penerimaan kas. Ada berapa transaksi, Mas? Oh, ada 5 juga, Pak. Ya. Dia mengeluarkan untuk untuk mencatat pelunasan piutang, oke, menerima pembayaran, ya, dan seterusnya. Ada retur pembelian, ya tadi ya.
Hingga ketika dikalkulasikan semua transaksi yang terjadi senilai 16.350.000.000 rupiah. Ya. Oke. Yang keempat, lebih banyak nih. Misalkan tugasnya Mbak Hamidah, dia mencatat jurnal pengeluaran kas. Ya, ternyata ada berapa, Mbak? Ada berapa tuh? 8 ya. 8 transaksi yang terjadi. Ya. Dari PT Jayakarta ya. Dari mulai dia membeli barang dagangan secara kredit, peralatan secara kredit, termasuk dia membayar biaya operasional. Ya tadi yang 1,6 tadi ya. Dan retur penjualan tadi. Ya. Maka dia mencatatnya ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas yang ketika diakumulasikan menjadi totalnya 23.087.000.000. Oke. Yang terakhir, jurnal khusus memorial dia mencatat sisanya. Ya. Misalkan tugasnya Mas Umar. Maka Mas Umar mencatat 2 transaksi tanggal berapa aja? Tanggal 10 dan 25. Ya. Dia mencatat retur penjualan dan retur pembelian. Ya. Seperti itu. Hingga totalnya 4,6 miliar. Kholas. Selesai. Ambil kan? Alhamdulillah. Ya, jadi gitu asbabun nuzulnya. Ya. Kalau Anda sudah bisa membaca soal, ya, menganalisisnya, Anda tinggal mengklasifikasikannya. Sudah mengklasifikasikannya, Anda akan tahu tuh, oh total transaksi yang terjadi jurnal khusus penjualan sekian, pembelian sekian, penerimaan kas sekian, pengeluaran kas sekian sampai ke memorial. Seperti itu. Ya. Nanti di chapter 3 akan ada yang namanya rekapitulasi jurnal khusus. Ya, untuk kita persiapkan dalam proses posting ke buku besar. Oke, alhamdulillah itu untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Saya nyatat. Silakan.